mempraktekkan untuk pengelasan otomatis di mesin las Micmac 250 NF GKR. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari panel-panel yang ada di mesin las Mic ini ya. Yang pertama adalah di sini ada tombol untuk current atau ampere. Terus di sini ada volt. Terus sebelahnya lagi ada namanya outpost. Nah, ketiga tombol ini berbeda fungsinya. Di posisi mic di sini, ini ada selektor untuk posisi MMA dan posisi mic. Di posisi mic hanya ampere dan volt yang berfungsi. Dan jika sudah disambung dengan external feeder, di sini namanya external feeder, maka volt dan ampere yang berfungsi di external feeder di sini ya. Jadi pengaturan ampere dan voltnya ada di external feeder di sini karena sudah tersambung dengan external feeder. Yang kedua, jika di posisi MMA, maka yang berfungsi adalah ampere dan outpost di sini ya. Jadi voltase ini tidak berfungsi. Jadi hanya ada dua tombol, outpost dan ampere. Ini selektor untuk posisi mic dan posisi MMA. Sebelahnya lagi ada kriter, tertulis 4T dan 2T. Artinya 2T pengelasan manual. Jadi sekali mengelas harus selalu dipegang switch untuk tosnya. Sedangkan di posisi 4T sekali switch, tekan switch dari tosnya terus mengelas ya. Ini posisi inching, posisi kecepatan wire atau kawat las sampai keluar di ujung nozzle yang mic tosnya ya. Posisi normal adalah posisi untuk pengelasan, ada di bagian tengah di sini. Sedangkan posisi gas checking adalah posisi gas apakah sudah masuk ke dalam mesin atau belum, yang gas yang dari tabung ya, yang dari tabung CO2 ya. Oke, itu sedikit tentang penjelasan di tombol-tombol mesin las Micmac 250 NF GKR. Mesin las mic yang bisa difungsikan secara otomatis ya. Nah, saya akan fungsikan secara otomatis di mesin las ini. Yang pertama, saya akan nyalakan untuk mesin lasnya. Ini sudah menyala. Dan saya akan mengelas dengan besi ketebalan kurang lebih sekitar 6 mili ya. Ini besi 6 mili. Saya akan mengelas secara otomatis di sini. Oke, saya akan mengatur ketinggian dari tosnya. Di sini tosnya itu bisa diatur ketinggiannya ya. Jadi ketinggian tosnya itu bisa diatur sampai maksimal tinggi sekali ya. Tapi ini cukup dengan kurang lebih sekitar 3 mili ya dari benda kerja. Saya cobakan dari belakang ya. Pengelasannya itu dari belakang. Oke, dari sini
Untuk kecepatannya saya menggunakan tiga kecepatan atau speed. Yang kecepatannya itu kecepatan dari motor cutting ya. Oke, saya akan atur untuk ampernya. Ampernya kurang lebih sekitar 100 ampere ya. Karena besinya cukup tebal di sini. Sekitar 115 ya. Dengan voltase 19,5 atau sekitar 20 volt ya. Ini voltasenya 20 volt. Oke. Oke, kita coba cek gasnya. Ya. Jadi gas sudah masuk. Dan kita coba untuk mengelas ya. Ini mengelas dengan posisi maju. Berarti saya harus posisi ke atas nih. Posisi maju. Motor udah jalan. Ini hasil pengelasannya. Hasil pengelasannya sangat bagus sekali ya. Jadi settingannya sangat pas. Saya matikan motornya di sini. Jadi pengelasannya sangat bagus. Dengan settingan yang sangat pas ya, 116 ampere dan voltase 20 ya. Dengan posisi kriter di 4T di sini, yang artinya pengelasan otomatis. Dengan hasil yang sangat bagus sekali ya. Oke, itu penjelasan tentang mesin las MIG atau MIG Mark 250 NF GKR ya. Mesin las MIG otomatis terbaru ya, teknologi terbaru dengan harga yang cukup murah ya. Ada di pasar Indonesia. Mempraktekkan untuk pengelasan otomatis di mesin las MIG Mark 250 NF GKR. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari panel-panel yang ada di mesin las MIG ini ya. Yang pertama adalah di sini ada tombol untuk current atau ampere. Terus di sini ada volt. Terus sebelahnya lagi ada namanya outpost. Nah, ketiga tombol ini berbeda fungsinya. Di posisi MIG di sini, ini ada selektor untuk posisi MMA dan posisi MIG. Di posisi MIG hanya ampere dan volt yang berfungsi. Dan jika sudah disambung dengan external feeder, di sini namanya external feeder, maka volt dan ampere yang berfungsi di external feeder di sini ya. Jadi pengaturan ampere dan voltnya ada di external feeder di sini karena sudah tersambung dengan external feeder. Yang kedua, jika di posisi MMA, maka yang berfungsi adalah ampere
dan adpos di sini ya. Jadi voltase ini tidak berfungsi. Jadi hanya ada dua tombol, adpos dan ampere. Ini selektor untuk posisi mic dan posisi MMA. Sebelahnya lagi ada kriter tertulis 4T dan 2T. Artinya 2T pengelasan manual. Jadi sekali mengelas harus selalu dipegang switch untuk tosnya. Sedangkan di posisi 4T sekali switch, tekan switch dari tosnya terus mengelas ya. Ini posisi inching, posisi kecepatan wire atau kawat las sampai keluar di ujung nozzle yang mic tosnya ya. Posisi normal adalah posisi untuk pengelasan, ada di bagian tengah di sini. Sedangkan posisi gas checking adalah posisi gas apakah sudah masuk ke dalam mesin atau belum, yang gas yang dari tabung ya, yang dari tabung CO2 ya. Oke, itu sedikit tentang penjelasan di tombol-tombol mesin las Micmac 250 NF GKR, mesin las mic yang bisa difungsikan secara otomatis ya. Saya akan fungsikan secara otomatis di mesin las ini. Yang pertama, saya akan nyalakan untuk mesin lasnya. Ini sudah menyala dan saya akan mengelas dengan besi ketebalan kurang lebih sekitar 6 mili ya. Ini besi 6 mili. Saya akan mengelas secara otomatis di sini. Oke, saya akan mengatur ketinggian dari tosnya. Di sini tosnya itu bisa diatur ketinggiannya ya. Jadi ketinggian tosnya itu bisa diatur sampai maksimal tinggi sekali ya. Tapi ini cukup dengan kurang lebih sekitar 3 mili ya dari benda kerja. Saya cobakan dari belakang ya, pengelasannya itu dari belakang. Oke, dari sini untuk kecepatannya saya menggunakan 3 kecepatan atau speed. Yang kecepatannya itu kecepatan dari motor cutting ya. Oke, saya akan atur untuk ampernya. Ampernya kurang lebih sekitar 100 ampere ya. Karena besinya cukup tebal di sini. Sekitar 115 ya. Dengan voltase 19,5 atau sekitar 20 volt ya. Ini voltasenya 20 volt. Oke.